सोना गन्ना रेड्डी ऐसा शत्रु नहीं। राजमहल के बाहर रुद्रमा के जन्म कर वाला राज मुद्रा हूँ। रुद्रमा। Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Tentunya SLMT-TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV hadir dengan alur cerita dari film yang berjudul Rudrama Devi. கோட்டை சண்டி வீரன். Erangan kesakitan yang berasal dari Ratu Kerajaan Kakatiya bergema di seluruh ruangan persalinan karena tepat di hari ini ia akan melahirkan. Semua rakyat berkumpul di lapangan kerajaan dan memenuhi beberapa kuil untuk berdoa agar kerajaan Kakatiya mendapatkan keturunan seorang pangeran, bukan seorang ratu yang diharapkan bisa menjadi pelindung mereka. Kerajaan Kakatiya adalah kerajaan besar di bawah pimpinan Ganapati Deva yang beribu kota di Orugalu. Murari Devudu dan Harihara Devudu adalah sepupu Ganapati Deva yang ingin sekali menguasai kerajaan dan tunduk di bawah kuasanya. Di tanah seberang pun bersiap akan menyerang kerajaan Kakatiya bila sang ratu melahirkan seorang putri dan siap menunjuk pangeran mereka yang bernama Mahadeva. Akhirnya ratu berhasil melahirkan seorang putri cantik yang diberi nama Rudrama Devi. Penasihat raja langsung menemui raja dan mengatakan semua yang terjadi. Paduka raja merasa senang memiliki putri yang sangat cantik dan sehat, namun rakyatnya sangat mengharapkan kehadiran pangeran pasti akan kecewa. Penasihat raja pun memberikan ide untuk menyembunyikan identitas sang putri karena hanya penasihat, raja, ratu, dan bidan yang menolong ratulah yang baru mengetahui kalau ratu berhasil melahirkan seorang putri. Untuk menyelamatkan kerajaan, raja akhirnya menyetujui usulan dari penasihatnya dan memintanya mengumumkan ke semua rakyat yang telah berkumpul dengan nama Rudradeva. Mendengar ratu melahirkan seorang pangeran, Murari Devudu dan Harihara Devudu langsung menghabisi pendeta yang meramalkan kalau ratu akan melahirkan seorang putri. Pendeta mengucapkan kalau semua ramalannya tidak pernah meleset dan akan menjadi kenyataan di ujung hidupnya. Rudradeva dilatih menjadi pangeran yang cakap dalam memainkan pedang dan mengendarai kuda yang akan selalu diandalkan untuk berperang dan menghadapi musuh. Rudradeva juga tumbuh menjadi pangeran yang cepat tangkap, menerima pelajaran dari penasihat Raja Siva Devania. Verabudra Chaluka adalah salah satu sahabatnya yang mengajari banyak hal. Bahkan ia yang membawa Rudradeva keluar kerajaan untuk melihat dunia luar. Dan untuk pertama kalinya Rudradeva melihat dunia luar. Verbudra juga yang mengajari Rudradeva membedakan laki-laki dewasa dan wanita dewasa, serta mengajaknya mandi bersama-sama. Saat Verbudra menjelaskan wanita dewasa, Rudradeva terdiam dan memilih meninggalkan Verabudra dan pangeran-pangeran lain yang tengah asyik mandi bersama. Ia berlari dan melihat dirinya, membuka penutup kepalanya dan baju penutup dadanya. Ia sangat terkejut mengetahui dirinya adalah wanita. Dan secepatnya ia berlari ke istana ratu, di mana ibunya berada. Karena di saat bersamaan, ia untuk pertama kalinya mengalami menstruasi. Rudradeva langsung memeluk ibunya dan bertanya apa yang terjadi pada dirinya kepada sang ibu. Melihat aliran darah segar telah sampai di kakinya, sang ratu memeluk ibunya dan mengiyakan kalau ia adalah seorang wanita. Doa keselamatan pun dipanjatkan dan beberapa ritual keagamaan pun dilakukan di istana sang putri untuk mendoakan karena hari ini ia menginjak masa puberitas. Di kesempatan itu, raja bersama penasihat menjelaskan yang terjadi hingga mereka terpaksa menyembunyikan identitas sebenarnya Rudrama Devi. Mereka hanya ingin menyelamatkan kerajaan dari tangan-tangan serakah yang ingin menguasainya.
Hal itu tidak menyulutkan Rudramadevi. Ia memilih tetap menjadi Rudradeva sehingga mereka merasa bangga memiliki putri berhati luas. 10 tahun kemudian, Rudramadevi tumbuh menjadi gadis yang cantik dan masih tertutup dengan penyamarannya. Kali ini ia mengikuti pertandingan yang diadakan di istananya untuk menaklukkan gajah gila yang selama ini telah meresahkan rakyat. Namun raja sempat merasa khawatir jika sang putri tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan baik, karena Nagadeva yang merupakan pria terkuat di kerajaan itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh gajah itu. Rudradeva pun keluar dari istananya dan melajukan kudanya dengan sangat cepat ke area pertandingan. Semua rakyat bersorak bahagia menyambut kedatangan Rudradevi yang mereka yakini bisa melawan gajah tersebut. Rudradeva pun bertarung dengan cepat dan mengalahkan sang gajah, bahkan ia tunduk kepada Rudradeva. Bahkan raja melihat putrinya adalah harimau yang siap menerkam mangsanya. Kekacauan tiba-tiba terjadi saat pernikahan antara Pangeran Varadaredi dan Amika ketika seorang pangeran Ganaredi datang untuk mengambil sang putri Amika yang merupakan kekasih hatinya. Ganaredi memiliki nama yang terkenal di rakyat yaitu Kotai Sandivera yang sangat disenangi oleh semua rakyat miskin karena ia selalu mencuri dari tangan-tangan penguasa kerajaan yang kejam dan serakah dan membagikan hasil curiannya kepada rakyat miskin, hingga kali ini rakyat miskin langsung membantu Ganaredi ketika pasukan istana mencoba menghentikannya. Ganaredi pergi meninggalkan istana dengan membawa Amika dan Varadaredi sebagai jaminannya untuk tidak diserang oleh pihak istana. Saat sendiri di istananya, Rudradeva mengubah dirinya menjadi Rudramadevi yang sangat cantik. Ia membuka semua perlengkapan penyamarannya dan menggunakan balutan sari yang mewah dan anggun, hingga saat ia mengikuti festival kaum mudi, ia menjadi pusat perhatian dari para putri dari kerajaan di sekitarnya. Ia bahkan menyempatkan diri untuk mandi di sungai di mana Verabudra juga sering melakukannya. Dan ia tidak menduga bisa bertemu dengan Verabudra dengan wujud wanitanya, dan untuk pertama kalinya Verabudra merasa jatuh cinta pada gadis cantik itu. Dan begitupun Rudramadeva yang juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Namun ia masih menghindar dan meninggalkan Verabudra sendiri di sungai itu. Rudramadevi berjalan kembali ke istananya dengan menggunakan jalan rahasia yang terhubung langsung ke dunia luar. Tapi ia tidak menyadari kalau Nagadeva mengetahui jalan rahasia itu. Murari Devana dan Harahari Devana teringat ramalan yang diceritakan pendeta yang mereka habisi dan mendesak pihak kerajaan untuk menikahkan Pangeran Rudradeva. Penasihat pun angkat bicara dan mengatakan Rudradeva akan dinikahkan dengan Muntamba, seorang putri Jaya Basena yang tengah berbadan dua dan ditinggal mati oleh suaminya. Hingga menimbulkan desas-desus tidak sedap di lingkungan kerajaan. Nagadeva menceritakan jalur rahasia kepada Murari Devana dan Harahari Devana. Mendengar hal itu, mereka meminta Nagadeva untuk menyelidikinya dan melecehkan gadis yang dimaksud oleh Nagadeva. Bahkan mereka meminta untuk menghabisi Rudradeva sebelum ia sampai menikah. Karena bersama dengan hal itu, persiapan pernikahan sang pangeran sudah digelar dan mereka tidak ingin Rudradeva menikah. Nagadeva pun menurutinya. Ia mengikuti jalan setapak yang pernah ia lihat dilalui oleh gadis cantik tersebut. Ia tidak menyangka bisa menemukan lorong panjang dan sangat terkejut ketika melihat lorong tersebut bisa tembus ke kamar yang sangat indah. Rudramadevi tidak menyadari kehadiran Nagadeva dan ia bersiap untuk menjadi pangeran Rudradeva. Nagadeva yang melihat itu sangat terkejut. Ia bergegas ingin melaporkan kepada tuannya, namun saat ia ingin melangkah pergi, ia menyenggol lemari hingga Rudradeva menyadari kehadiran orang lain di kamarnya. Mereka pun terlibat pertempuran pedang dan Nagadeva berlari dengan cepat meninggalkan kamar tersebut. Rudradeva mengejarnya dan terus berkelahi di sepanjang lorong rahasia. Pernikahan yang telah disiapkan hanya tinggal menunggu kedatangan sang pangeran. Harahari Devana dan Muhari Devana tersenyum penuh kemenangan karena mereka berpikir telah berhasil menyingkirkan pangeran.
Tapi tak lama pangeran datang dan langsung melangsungkan pernikahannya, namun ada sedikit kekacauan yang terjadi karena kedatangan Ganaredi yang merusak suasana pernikahan itu. ருத்ரதேவனோட தான் என் போர், அதுவும் நேருக்கு நேரா. உருவி கோட்டை வாசலுக்கு மாலையா போட்டுருவேன். Hingga Rudradeva meminta Verabudra untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Rudradeva yang telah resmi menikahi Muktamba mengatakan dengan pribadi ia tidak akan menyentuh Muktamba sampai ia benar-benar menyelesaikan kewajibannya. Muktamba menerima semua keputusan suaminya dan memilih tidur di tempat terpisah dari istana Rudradeva. Kehebatan Rudradeva pun semakin terkenal di sekitar kerajaan dan menyatukan mereka menjadi anak-anak kerajaan di bawahnya. Sementara Rudradeva yang mengubah dirinya menjadi Rudramadevi selalu menyempatkan diri bertemu dengan Verabudra dan menjadi sepasang kekasih. Sementara di pihak Ganaredi, ia menghancurkan para pejabat korup dari kerajaan dan mengambil anak buah mereka menjadi anak buahnya. Hingga sekutu Ganaredi semakin banyak dan mereka bersembunyi di daerah hutan. Kekuasaannya pun meluas, menguasai kota Giri Raja di barat, Mutuku Raja di selatan, dan Nogano di utara, dan juga Kalingas di sebelah timur. Verabudra akhirnya mengetahui kalau Rudradeva adalah Rudramadevi yang ia cintai saat mereka berlatih pedang. Tanpa sengaja Verabudra merusak baju Rudradeva. Rudramadevi menjelaskan tujuannya menyembunyikan identitas dirinya dari semua orang. Hal itu pun dimaklumi Verabudra dan berjanji akan selalu mendukung langkah Rudramadevi. Rudradeva pun menceritakan jati dirinya pada Muktanda, dan ia tidak menyangka kalau Muktanda telah mengetahui dirinya sebenarnya. இன்னொரு பொண்ணோட ஸ்பரிசம் தெரியாதா? எவ்வளவு அழகா புரிஞ்சுக்கிட்ட நீ. Rudradeva mengucapkan terima kasih kepadanya karena ia tidak membocorkan rahasia dirinya kepada orang lain. Harahari Devana dan Murari Devana yang telah mengetahui Nagadeva telah tewas terbunuh membuatnya kembali menyusun rencana untuk membalasnya. Dan kali ini menyusupkan Mandika ke dalam istana Ratu Muktanda untuk mempermudah membaca pergerakan Rudradeva dan juga istrinya. Mandika pun melakukan tugas dengan sempurna karena ia pun merupakan mata-mata Mahadeva yang selalu memberi laporan kepadanya menggunakan burung merpati. Mandika yang mengetahui kalau Rudradeva adalah wanita langsung memberitahu Tuan Harihara Devana dan juga Murari Devana. Namun sesaat setelah mengetahui hal itu, Mandika malah dihabisi oleh mereka. Sejak itu mereka lebih terang-terangan menentang raja dan semua menteri yang mendukungnya. Apalagi saat pengangkatan Rudradeva menjadi raja. Namun tanpa mereka duga, penasihat raja malah membuka semua jati diri Rudradeva dan mengatakan kalau ia adalah sang putri yang bernama Rudramadevi. Semua orang yang hadir di aula istana sangat terkejut sekaligus kecewa karena mereka merasa ditipu. Namun Siva Devaya menjelaskan semua tujuan mereka. Penentangan pun terjadi saat semua telah terbongkar dan mereka mau putri diadili. Rudramadevi pun menyetujui dan menunggu semua keputusan dari seluruh rakyatnya. Hingga mereka memberikan dua pilihan, hukuman mati atau Rudramadevi keluar dari kerajaan dan menjadi rakyat biasa. Rudramadevi memilih pilihan kedua dan melangkahkan kakinya keluar dari istana setelah melepaskan semua perhiasan yang ada di tubuhnya. Namun ia tidak menyangka kalau gajah yang dulu ia taklukkan mau ikut dengannya kemanapun ia pergi. Namun Verabudra mengikuti Rudramadevi dan menawarkan pernikahan lalu hidup bersama, dan mendengar hal itu Rudramadevi malah memintanya untuk menghancurkan Mahadeva karena ia tahu pasti mereka akan menyerang kerajaan. Kekacauan pun terjadi selepas kepergian Rudramadevi dari kerajaan. Para pengkhianat kini semakin terang-terangan membangkang semua perintah raja, bahkan mereka mulai menyusun strategi untuk berperang di bawah pimpinan Mahadeva. Bahkan Harihara Devana dan Murari Devana menahan raja. Dan penasihat yang pura-pura tewas pun tubuhnya langsung dibuang ke sungai hingga ia memperjuangkan hidupnya.
sampai ia bisa selamat dan melaporkan semuanya pada sang putri yang kali ini berada di kuil menenangkan diri. Siva Deva Iyah memohon kepada Rudramadevi untuk mengembalikan semua kejayaan kerajaan karena sekarang semua menjadi kacau. Bahkan mereka sendiri pun menyerang rakyat kecil hingga rakyat kini sadar kalau Rudramadevi bisa mereka jadikan sebagai pelindung. Melihat rakyatnya diserang, ia mau memimpin kembali pasukannya menyerang musuh dan mengambil kembali benteng dari tangan musuh. Peperangan pun terjadi. Semua benteng istana ditutup. Mahadeva menghadapi Verabudra bersama dengan pasukannya. Sementara, Rudramadevi memimpin pasukannya agar bisa mendesak masuk ke benteng yang telah dikuasai musuh. Rudramadevi pun dikurung oleh musuh dan ia sekuat tenaga mengambil kesempatan untuk bisa menyerang mereka. Tiba-tiba Ganaredi datang. Para pengkhianat menyangka kalau Ganaredi ada di pihaknya, namun mereka salah karena Ganaredi membantu Rudramadevi. Bahkan ia membeberkan kepada pengkhianat itu kalau ia yang telah menghabisi Nagadeva. गन्ना रेड्डी और रुद्रमा मिल गए हैं। हमें श्वेत ध्वज उठा देना चाहिए। गन्ना रेड्डी ऐसा शत्रु नहीं। Dan ia juga sudah lebih dulu tahu tentang jati diri Rudramadeva. Ia juga mengakui telah mencuri semua uang para koruptor untuk bisa ia berikan kepada semua rakyat yang membutuhkan. Para pengkhianat itu terperangah mendengar semua penjelasan Ganaredi dan mereka mulai ketakutan, namun Ganaredi tidak melepaskan mereka begitu saja. Ia menyerahkan mereka ke tangan Rudramadevi untuk menghadapi mereka. Namun tanpa membuang banyak waktu, Rudramadevi mencabut kedua panahnya dan menarik keduanya. Dan ia pun berhasil menghabisi para pengkhianat tersebut sehingga mereka mati di tangan Rudradeva. Rudranadevi pun mulai menghadapi Mahadeva. Kali ini ia harus menggunakan keterampilan dan kecakapannya menggunakan pedang karena Mahadeva sangat ahli memainkan pedang miliknya. Hingga satu kesempatan ia berhasil melukai perut Mahadeva, namun ia tidak menghabisinya karena ayahnya berpesan untuk tidak membunuhnya. Mereka yang masih hidup dibawa ke kerajaan untuk mendapatkan pengobatan dan juga hukuman. Namun Mahadeva masih mendendam dan masih menyimpan pisau kecil untuk menghabisi Rudramadevi. Dan saat Rudramadevi memberikan hukuman untuk mereka, Mahadeva menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Rudramadevi. Namun dengan cepat Rudramadevi menghindarinya dan hampir saja menghabisinya. Namun banyak pihak keluarga memohon hingga ia hanya dipenjara dan mendapatkan pengampunan. Lalu film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Rudramadevi. Kekuasaan memang seringkali membutakan banyak orang. Hubungan darah pun akan mencair hanya karena berebut harta dan juga kekuasaan. Film ini menggambarkan bagaimana ketamakan dan keserakahan bisa membuat kekacauan dan juga perpecahan. Seyogyanya, harta dan kekuasaan hanyalah titipan, sehingga segalanya pada saatnya nanti akan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, apa yang perlu diperebutkan? Bukankah jika tidak dapat mempertanggungjawabkan titipan, kita akan mendapatkan balasan? Semoga kita semua menyadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk harta maupun tahta. Sehingga perebutan harta dan tahta hanya membuang tenaga dan tidak ada manfaatnya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah, sampai ketemu lagi sahabat. Sehat selalu dan wassalamualaikum.